Hai hai hai, selamat datang di channel Bang Anim. Di video kali ini Bang Anim akan membahas alur cerita dari serial manhwa Fast Genius. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum join ke channel ini, jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bang Anim semangat bikin kontennya. Oke, nggak usah kelamaan intro, yuk kita langsung lihat alur ceritanya. Syung! Di awal cerita, kita diperlihatkan pemandangan di sebuah kota yang nampak sedang diguyur hujan yang begitu deras. Lalu terlihat anak yang sedang merengek kepada ibunya. "Hah, hah, ibu belikan aku satu robot mobil yang baru." "Hah." "Tidak, sudah beberapa hari sejak aku membelikanmu robot yang baru. Sekarang kamu mau lagi?" ucap si ibu kepada anaknya. "Bukan itu, yang baru itu." Tiba-tiba anak itu terlihat terpesona melihat sesuatu yang ada di depannya. "Wow, itu keren, Bu." "Ya Tuhan, robot jenis apa kali ini?" ucap si ibu yang kagum melihat sosok pria yang membawa payung yang sedang berjalan melewati keduanya. Kemudian kita diperlihatkan dengan situasi di sana yang dimana orang-orang sangat maksudnya terkesima melihat pria yang membawa payung itu. Apakah dia selebriti? Ya Tuhan, ganteng banget. Hei, dia begitu keren. Sambil kita diperlihatkan ekspresi dari orang yang sampai mulutnya menganga sambil lupa bahwa dia sedang minum jus pada saat itu. Pria berpayung itu sontak membuat geger semua orang yang berada di dekatnya. Karena ketampanannya membuat perhatian bahkan di tengah hujan sekalipun. Dan diketahui pria itu bernama Tuan John Ji Wong. Lalu adegan pun terlihat ada dua orang gadis di dalam mobil yang bingung ada hal yang menarik di depannya. "Wow, lihat di sana. Apa yang salah dengan anak itu? Dia sungguh tampan, iya kan? Ya Tuhan, seberapa tinggi dia?" Tanpa disadari, gadis itu kaget karena melihat lampu merah yang ada di depannya. "Ah, tidak. Kakak, lampu merah." Mobil yang dikendarai dua gadis itu nampak melaju kencang ke arah pria tampan yang memakai payung itu. Gadis itu pun dengan cepat menginjak rem agar mobilnya berhenti. Cekit! Dan akhirnya mobil itu pun berhasil berhenti tepat berada di depan pria tampan itu dengan jarak yang begitu dekat. Kemudian, gadis-gadis itu pun bergegas keluar dari mobil dan meminta maaf kepada pria tampan tersebut. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Saya benar-benar sangat menyesal. Dan apakah Anda terluka?" ucap kedua gadis itu. Aku baik-baik saja. Lalu, apakah kalian berdua terluka?" jawab pria itu. Kami baik-baik saja. Bisakah Anda mungkin meninggalkan nomor Anda? Anda tidak bisa mengabaikan efek sampingnya. Aku minta maaf karena hampir menyebabkan kecelakaan. Tapi kami sangat khawatir dengan Anda, ucap basa-basi busuk para gadis itu. Tidak, jangan terlalu khawatir. Aku baik-baik saja. Oh tidak, kami tidak bisa seperti ini. Atau kami bisa melayani Anda dengan makan. Tolong ambil kartu bisnis saya dulu. Tidak, tidak, aku sungguh baik-baik saja. Dan akhirnya pria tampan ini mendapatkan kartu bisnis dari salah satu gadis barusan, Lee Eun-jo, yang seorang instruktur piano. Lalu saat hendak mengambil payungnya yang terbang, akibat kejadian itu, pria itu pun langsung kaget karena melihat kucing yang terluka tepat saat mobil akan menabrak pria itu. Dan orang-orang yang melihat kejadian itu pun langsung berkumpul karena melihat kucing yang tergeletak dan penuh luka. Ya ampun, aku tidak percaya. Sepertinya dia ditabrak mobil. Oh, kurasa dia mati. Terlihat di sini kedua gadis itu beradu argumentasi dengan orang-orang yang protes kepada mereka. Ya Tuhan, kami tidak bisa mengenainya. Lagi pula ada banyak mobil yang tidak bisa menghindar di cuaca hujan seperti ini. Dan juga itu adalah kucing jalanan tanpa tuan.
Jadi menurutmu, kita bisa mengenainya ketika berjalan di penyeberangan? Dasar nggak ada akhlak. Hanya ada seseorang yang bisa melakukannya. Mereka harus mencari tahu. Dia hidup kan? Lagian, tidak ada seorang pun yang terluka. Kemudian, pria itu pun melerai perdebatan orang-orang dengan kedua gadis itu. Tunggu sebentar, biar aku periksa dulu kucingnya. Ucap pria itu sambil memeriksa tubuh si kucing. Ini penting, jadi aku akan membawanya. Bergegas, pria itu pun langsung berlari sambil membawa kucing yang terluka itu ke tempat tinggalnya. Sin pun diperlihatkan kucing yang terluka itu dibaringkan di atas bantalan hitam dan pria itu duduk tepat di depan kucing tersebut. Sambil mengangkat kedua tangannya dan berkonsentrasi, pria itu mengeluarkan cahaya biru yang keluar dari tangannya dan langsung menyembuhkan luka-luka yang ada pada si kucing. Tidak menunggu waktu lama, kucing tersebut tiba-tiba saja langsung sembuh seketika. Kamu baik-baik saja sekarang? Ya udah, sekarang aku mau mandi dulu. Ah, terasa sangat baik. Pria itu pun langsung membuka lemari pendingin dan membawakan makanan untuk kucing itu. Makanlah yang banyak, ucap si kucing dengan tatapan yang imut. Jadi, aku tidak bisa melakukan hal ini lagi. Itu akan terlalu banyak jika aku pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba saja pria itu memejamkan matanya dan terlihat dia berada di sebuah dimensi yang dimana pria itu berdialog dengan sebuah sistem. Apakah Anda yakin ingin logout? Pria itu pun menekan tombol logout dan seketika banyak sekali cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Wush! Boom! Pria itu pun berubah menjadi anak remaja yang sangat kecil dan menggunakan kacamata. Apa kau terkejut? Tanya anak itu kepada si kucing. Kucing itu pun melotot dan sangat kaget dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dan cerita pun to be continue.